Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Untuk itu mari kita siapkan baik hosti, anggur atau roti, sirup atau teh untuk perjamuan kudus nanti. Marilah kita masuk dalam doa untuk membuka ibadah dan perjamuan kudus ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari menjelang siang hari ini, di hari Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Oleh karena kasih setia dan kemurahan-Mu Bapa, kami dapat menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini. Dan kami mohon kiranya Allah Roh Kudus pimpinlah kami dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah. Dan kiranya Tuhan Yesus hadir juga baik di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah ini, dan juga hadir di Tabernacle House of Warlord di Sentul City ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rasa tenang hatiku sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal di dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat
Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kini waktunya kita pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu siapkanlah bacaan firman dari Perjanjian Baru dari surat Kolose, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi di Kolose pasal 2 ayat 18 sampai 23. Kemudian dilanjutkan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose pasal 2 ayat 18 sampai ayat 23 dilanjutkan dengan Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk waktu yang berharga ini untuk pemberitaan firman-Mu. Untuk itu Bapa, urapilah baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi menjadi pedoman, kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari Roh Kudus, urapi dan berkati kami semuanya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kolose pasal 2 ayat 18 sampai Kolose pasal 3 ayat 4. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi,
sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat dari Rasul Paulus buat jemaat Kristen yang ada di kota Kolose. Kota Kolose ini kalau sekarang letaknya di negara Turki ya. Kira-kira 19 km sebelah utaranya kota Laodikia ya. Jemaat yang ada di kitab Wahyu ya. Jadi jemaat di Kolose ini adalah hasil penginjilan Rasul Paulus di negara Turki sekarang, yaitu letaknya di Asia Minor atau disebut Asia Kecil ya. Dan yang diangkat dan sekaligus pendiri jemaat Kolose adalah murid atau sahabat dari Rasul Paulus yang bernama Epafras, penatua Epafras. Inilah gembala dan sekaligus pendiri jemaat Kristen di kota Kolose yang letaknya sekarang di negara Turki. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose, keadaan jemaat pada waktu itu ada bermacam-macam ajaran yang sedang terjadi di jemaat Kolose itu. Yaitu seperti ajaran bahwa jemaat itu harus percaya pada penglihatan-penglihatan. Jadi ada juga orang-orang yang punya karunia penglihatan ya di jemaat Kolose. Dan mereka juga ada sering melakukan ibadah untuk menyembah malaikat-malaikat. Ya. Dan untuk itu ada juga jemaat yang masih mencampurkan ibadah kepada Tuhan Yesus dengan menyembah dewa-dewa dari agama mereka yang lama, yaitu agama Yunani ya, masih menyembah dewa Zeus, dewa Artemis, dan dewa-dewi lainnya. Jadi orang di Kolose, mereka masih mencampurkan percaya kepada Tuhan Yesus dengan kepercayaan mereka waktu masih di agama mereka yang lama sebelum menjadi Kristen ya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menulis, hai jemaat Kolose, dan juga tentu buat jemaat Tuhan pada masa kini, yaitu termasuk kita ya. Hai jemaat di Kolose, janganlah kamu mencampurkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dengan percaya kepada dewa-dewi. Kalau sekarang itu percaya kepada berhala-berhala, percaya melakukan okultisme, keperdukunan, dan lain sebagainya. Jadi kasus di jemaat Kolose mirip dengan jemaat di akhir zaman ini, di mana kami Warlot waktu melakukan pelayanan, masih banyak juga orang-orang percaya yang masih suka ke dukun, masih percaya tahyul-tahyul, dan kadang-kadang
lebih percaya kepada penglihatan yang mereka terima daripada firman Tuhan. Nah, ini koreksi buat kita ya, seperti Rasul Paulus mengoreksi jemaat di Kolose. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sungguh-sungguh kembali back to Bible. Artinya kembali ke firman Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Allah-Allah lain, dewa-dewa lain. Atau kalau istilah sekarang, jangan melakukan okultisme ya. Percaya Tuhan Yesus tetapi tetap percaya kepada ilah-ilah lain, yaitu berhala-berhala ya. Sebab di balik berhala-berhala itu adalah roh-roh jahat, setan-setan. Nah, pada saat ini saya juga mau memberikan kesaksian bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan kita sungguh-sungguh mau bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama kita, khususnya teman-teman Warlord Ministry, karena Tuhan sudah menganugerahkan karunia-karunia Roh Kudus kepada teman-teman Warlords, dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini, pakailah karunia-karunia itu, talenta-talenta itu untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Bukan untuk kita menyembah Allah-Allah lain atau menyembah malaikat seperti yang dilakukan jemaat di Kolose. Dan juga jemaat di Kolose itu masih mengagungkan filsafat-filsafat duniawi. Karena mereka dulu adalah pengagum filsafat-filsafat dari bangsa Yunani. Kita tahu filsafat itu, filosofi itu asalnya dari cendekiawan-cendekiawan Yunani seperti Plato, Aristoteles dan lain-lainnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, melalui peringatan atau teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, itu juga merupakan peringatan bagi kita, duta-duta Kristus di akhir zaman, di mana kita hidup sekarang dengan banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Dan kalau kita lihat di Timur Tengah, sekarang terjadi peperangan yang dahsyat antara bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, dengan kaum teroris Hamas yang tinggal di area Gaza, Palestina. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa pilihannya dan pasti kemenangan ada di bangsa pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dari keadaan dunia yang seperti saat ini yang penuh dengan masalah, peperangan, sakit penyakit, sekarang timbul lagi penyakit cacar monyet dan lain-lain. Mari kita tetap tenang, kita tidak panik, karena itu pesan Tuhan Yesus di Matius pasal 24. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan katakan akan terjadi perang di mana-mana. Contohnya sekarang perang bangsa Israel dengan teroris Hamas. Ada timbul kelaparan. Dan di Indonesia pun terjadi kelaparan di daerah NTT, di daerah Papua. Marilah kita berdoa dan percaya Tuhan memelihara anak-anaknya dari bahaya kelaparan ini. Dan peringatan buat kita, marilah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang empunya sorga. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pesan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose yang terdapat di Kolose 3 ayat 2, Kolose pasal 3 ayat 2 yang bunyinya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yaitu yang di surga ya, bukan yang di bumi. Maksud Rasul Paulus gini, kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Allah, tentu kita sudah memikirkan bahwa kehidupan kita di bumi ini hanya sementara, bersifat fana. Kita tahu satu waktu apabila kita berakhir kehidupan kita di bumi yang fana ini,
kita akan melanjutkan kehidupan kita di alam baka. Di alam baka, alam kekal itu cuma 2 tempat. Kalau bukan neraka, sorga. Tetapi kita beriman, ketika kita percaya dan mengasihi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus kita, maka kita akan memperoleh anugerah keselamatan, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga, dan kita akan hidup sampai selama-lamanya di kerajaan sorga. Untuk itu, apabila kita menyadari ini, maka pikiran-pikiran kita akan tertuju kepada hal-hal yang di sorga, bukan cuma yang di bumi ini. Memang kita masih hidup di bumi, jadi wajar kita bekerja, kita studi, kita melakukan bisnis dan juga pelayanan dan kesaksian kita, tetapi kita prioritaskan selalu memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di atas, yaitu yang di sorga, di mana Tuhan Yesus tinggal dan memerintah. Sehingga kehidupan kita tidak lagi pada kehidupan manusia yang lama, yaitu yang bersifat daging, yang suka akan dosa, tetapi kita sungguh-sungguh hidup rajin setiap hari membaca firman Tuhan, rajin berdoa dan memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mau dipakai Tuhan untuk bersaksi dan melayani sesama kita, yang sama juga kita melayani Tuhan sampai saat Tuhan Yesus datang kedua kali, yaitu pada peristiwa pengangkatan. Dan pengalaman saya pada waktu dibawa ke sorga, saya teringat pada waktu itu kami pernah tinggal di Gorontalo, dan ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal, yang saya ingat ada 2 pendeta yang berinisial M, pendeta M dan pendeta JG. Beliau-beliau ini sudah meninggal. Dan ketika saya dibawa di sorga, Tuhan membawa saya ke satu tempat, dan di sana kami rame-rame orang-orang yang di sorga. Tuhan bawa naik sebuah bus. Busnya itu berwarna emas ya, berwarna keemasan dan sangat indah ya. Busnya saja sangat indah, susah saya mau utarakan dengan kata-kata. Dan ketika kami naik ke atas bus itu, ini di surga ya, kami pergi ke satu tempat yang indah di sebuah sungai. Jadi di surga ada sungai ya, dan di situ kami seperti berwisata ya, pergi bervacation ya, berwisata, dan di situ Tuhan bersama kita, Tuhan Yesus bersama kami turun dari bus. Tuhan berbicara kepada kami, menceritakan perihal keadaan di surga, karena ada juga beberapa hamba Tuhan yang baru datang dari bumi, yang baru meninggal. Dan saya kenal ada beberapa hamba-hamba Tuhan itu, mereka ada di surga dan mereka memang layak, karena selama saya kenal mereka di bumi, mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan talenta, karunia-karunia yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Sekalipun kehidupan mereka juga tidak sempurna ya, tentu ada kekurangannya. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan melaksanakan pelayanan-pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi, kerendahan hati, dengan motivasi untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Ya, jadi di sorga ada tempat-tempat yang indah. Ada juga kereta api ya, berbentuk kereta api yang berwarna emas. Jadi di sana serba indah ya, dan kebanyakan berwarna emas ya. Dan sesampai di sungai kita bercerita, makan makanan yang Tuhan sediakan. Dan kalau ingat itu kembali,
kita harusnya semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, bersaksi selama Tuhan beri kesempatan kita ada di bumi ini. Dan semoga kesaksian yang sederhana ini tetapi sangat berharga bisa mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan lebih rajin lagi teman-teman warlot untuk melayani Tuhan, melayani sesama sambil bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Dan berikutnya nanti Oma Palar yang akan melengkapi pemberitaan firman ini. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya melanjutkan apa yang tadi melanjutkan dan menambahkan apa yang tadi dibawakan oleh Opa. Saya tidak mengulangi, tapi saya menambahkan sedikit dengan apa yang firman dari Kolose. Apa yang terdapat di Kolose yang kita baca 2 dan seterusnya 3. Saya membacanya, saya berkesimpulan merenungkan bahwa firman yang dibawakan ini untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Seperti kita generasi zaman kita, akhir zaman ini. Apa yang diucapkan itu di kitab Kolose ini menggambarkan, mengajak untuk kita tidak berpaling dari apa yang Tuhan inginkan. Karena kita sudah tahu dan kita punya pengalaman bagaimana kehidupan di dunia ini. Kita harus akui kadang-kadang apa yang kita tahu Tuhan, kadang-kadang karena kita mengagungkan Tuhan, kita menyarankan, kita mengajak terutama keluarga kita, pribadi kita merenungkan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi kita tidak bisa menyangkal, kadang-kadang manusia memang demikian. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk berpusat di Tuhan, itu kadang-kadang sudah lari karena karakter kita bukan apa-apa. Kita tidak memikirkan dulu roh jahat, tapi manusia punya karakter. Ya. Saya mendasarkan ini dan saya merenungkan benar-benar firman hari ini mengajak kita untuk hidup benar di dalam Tuhan. Hidup yang Tuhan mau. Di sini mari kita renungkan bersama-sama. Kalau apa yang Tuhan mau tidak bisa kita hanya membaca dan kita hanya melihat rambu itu. Dan akhirnya kita bisa dibawa pada suatu hal yang kita membuat sesuatu tapi kita menghafal rambu, kita menghafal firman, kita menghafal apa yang Tuhan mau, tetapi tidak dihayati. Itu yang kadang-kadang membawa kita keluar dari apa yang Tuhan mau. Tetapi dasarnya kita katakan itu Tuhan. Dari kesimpulan apa yang kita baca siang ini, tidak ada kata lain. Harus berpusat pada Tuhan Yesus. Bagaimana kita berpusat pada Tuhan Yesus? Berulang-ulang setiap firman yang kami bawakan selalu kata intim. Keintiman itu pengertiannya tidak ada perbedaan kita dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita dalam Tuhan, itu menjadi satu. Saya ajak itu
sebelum jauh. Setelah kita baca renungkan, saya ambil kesimpulan, keintiman itu membawa kita satu dengan Tuhan. Jadi apa yang difirmankan hari ini tidak yang diajak, jangan kita dengan segala peraturan dunia ini kelihatannya bagus, ya, supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, hal-hal demikian, kalaupun memang itu ada, karena kita katakan, kita tidak bilang, kita bisa tidak betul-betul intim, tetapi kita dikontrol oleh keintiman dengan Tuhan itu. Tapi kalau kita buat diri kita hanya melihat aturan, kita tahu Tuhan, kita tahu aturan yang Tuhan buat, kita jalan hanya kata, akhirnya kita bisa berjalan. Pertamanya memang dengan Tuhan, tetapi lama-kelamaan kita di bawah hanya melihat aturan itu supaya kita kedua itu Tuhan. Itu kalau keintiman tidak ada. Jadi saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara di rumah, kita harus berusaha intim dengan Tuhan. Apapun yang kita renungkan, kita baca firman setiap hari kalau bisa, dan kita juga berjalan dengan apa yang Tuhan mau, maka disitulah terjadi keintiman. Saya tidak ulangi lagi, tentu Bapak Ibu di rumah bagaimana memupuk keintiman keintiman di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tahu. Jadi apa yang dikatakan di dalam firman hari ini, keintiman yang dikatakan hari ini tidak ada lagi. Saya katakan bisa tidak ada, bisa ada, tapi kita dikontrol oleh Tuhan dalam keintiman itu. Ya, saya tidak membacakan apa-apa karena Opa sudah katakan tadi. Tapi kesimpulan di situ saya mengajak, mari intim, harus berusaha. Keadaan dunia ini bagus, banyak yang mengenal Tuhan. Hari Minggu harus ke gereja, ada aturan yang kita memang betul, karena intinya adalah Tuhan. Tapi ingat, dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Oleh Tuhan sudah kutuk dunia ini dan dikuasai oleh roh jahat. Kelihatannya tidak ada roh jahat karena kita berpusat di Tuhan. Tapi karena kita hidup di dunia ini, akhirnya bisa melenceng apa yang Tuhan mau, melenceng karena kehidupan kita setiap hari. Saya tidak juga jelaskan itu jauh, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Kita berjuang mencari kehidupan. Kita menantang kehidupan di dalam dunia ini yang penuh tantangan. Akhirnya kita tidak tahan. Ya seperti contohnya, sedikit ada kata dalam pekerjaan, sedikit berdusta tidak apa-apa. Seorang pebisnis, ada pepatah bisnis katakan, sedikit-sedikit kita dalam bisnis itu tidak bisa kita berbohong. Tidak bisa kita berbisnis dalam Tuhan, tidak ada pendapat demikian. Kalau bisnis dalam Tuhan tidak bisa berutang. Nah, hal-hal peraturan ini kadang-kadang sudah membawa kita tidak pada intinya. Kita lihat aturan itu, tidak lihat apa kata Tuhan. Jadi saya dasari firman hari ini, keintiman. Dan apa yang dikatakan firman hari ini tidak akan kita dapat. Karena kita dikontrol oleh keintiman itu, yaitu Tuhan Yesus. Saya tidak berbicara banyak, firman hari ini intinya demikian. Sebelum kita membawa pengertian keintiman, kita sudah menjadi anak Tuhan. Apalagi kita sudah tahu, kita hidup bersama Tuhan. Kita sudah dimeteraikan, ya. Kita bersembunyi. Ada kata kita bersembunyi karena Tuhan yang sudah hidup dengan kita. Tuhan yang sudah berperkara, Tuhan yang sudah menjadi wakil dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga. Kita sudah bersembunyi di situ. Jadi waktu kita menjalani hidup ini di dunia, bukan kita lagi, tapi Tuhan kelihatan yang sudah membimbing kita, sudah mewakili hidup kita, dan orang melihat kita
Kita betul seorang si A, tetapi waktu kita bertindak bukan lagi si A. Kita akan bertindak dengan penuh heran. Karena apa? Karena keintiman, karena Tuhan yang mewakili. Itu nyata Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan jauh di situ. Tapi kalau mari Bapak Ibu merenungkan. Kalau sudah Tuhan yang hidup di dalam kita, dan warna kita adalah sudah warna Tuhan, dunia akan kaget, akan terheran-heran. Dan hidup kita selalu berhasil. Bukan berarti berhasil apa yang kita lakukan tidak ada perjuangan. Di dalam perjuangan itu kita akan banyak solusinya. Kita berkemenangan. Disitulah dunia akan heran. Dunia melihat kita beda. Tapi waktu tindakan itu penuh keheranan. Penuh mujizat. Kenapa? Seakan-akan kita tidak pernah mengalami kesusahan. Karena Tuhan katakan, kalau kamu di dalam aku akan membuat hidup kamu penuh kemenangan. Itulah yang Tuhan kita yang akan mewakili hidup kita di dunia ini. Jadi dunia melihat kita sudah beda. Ini yang selalu mau digagalkan oleh iblis. Iblis membawa benar seperti dikatakan firman. Kelihatannya benar, tapi akhirnya kita dengan segala peraturan. Kalau kita membuat peraturan ini, kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak memenuhi apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak mau. Itu kasarnya ya. Padahal akhirnya kita hanya lihat peraturan itu. Padahal bukan Tuhan tidak melihat. Tapi kalau kita katakan peraturan itu yang menghambat kita untuk mengenal Tuhan, kita hanya ingat peraturannya. Aku harus begini, aku harus begini, aku harus jalan ini, aku harus makan ini. Kalau tidak, aku tidak bisa mengenal Tuhan. Tuhan tidak demikian. Kalau kita intim dengan Tuhan, semua Tuhan berbicara. Kalau Tuhan katakan begini, Tuhan aku mau jalan, tentu Tuhan misalnya, Tuhan aku mau jalan yang ini. Tapi ada peraturanmu di situ. Tapi karena keintiman, kita ngomong dengan Tuhan. Di situ Tuhan memberi kita pengertian. Jadi peraturan itu tidak menguasai kita. Tapi Tuhan yang berbicara di peraturan itu untuk kita bagaimana mengaplikasikan peraturan itu supaya mengenal aku. Aku yang buat peraturan itu, tapi bukan peraturan itu yang menguasai kamu. Itu sebenarnya inti dari firman hari ini. Saya tidak jabarkan karena Opa sudah katakan. Kalau kita sudah mengerti ini, maka kemenangan di Kolose ketiga itu akan hidup dalam kemenangan. Kita menang karena ada apa? Kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Kita berjalan dengan darah itu karena darah itu adalah kemenangan. Itu saja yang saya bisa katakan, sangat simpel, disimpelkan dengan aturan yang Tuhan berikan dalam firman hari ini. Jadi hari ini firman bukan untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua mengenal Tuhan. Cuma di Kolose ini diarahkan untuk lebih dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Tuhan sudah mengarahkan kehidupan kita. Maka kita menjadi contoh, panutan untuk di dunia ini. Di mana kita ada, itu menjadi satu hal yang membuat kemenangan di sekitar kita. Satu orang benar, seisi keluarga diselamatkan. Itu yang Tuhan perlukan pada zaman akhir ini. Saya mengulang kembali, saya ulang-ulang. Sekarang zamannya generasi akhir zaman. Dulu, saya ulang lagi, dulu dosa dan bukan dosa. Kita anak Tuhan dan anak dunia berdampingan hidup. Tapi sekarang tidak. Kita anak Tuhan ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah kegelapan dosa ini, dari dunia ini. Bagaimana kita menghadapinya? Kita pupuk hidup kita dengan Tuhan. Jadi saat kita ada di dalam tengah kegelapan, kita menjadi terang untuk kegelapan itu. Kita menjadi lilin, nah semua mata akan melihat kita. Perlu Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah, keintiman. Tidak ada cara lain.
Walaupun iblis mau datang segala sesuatu, ya, menggoda kita, membawa kita, mau seret kita, tetap tidak bisa. Karena kita menjadi satu, di situ ada karya Roh Kudus. Kita lebih dulu sudah diberitahu, dan kita akan berjuang bersama Roh Kudus mengambil satu jalan keluar kalau masalah itu berat. Tetap ada solusinya. Itulah kesaksian, itulah penginjilan kita di akhir zaman. Mari Bapak Ibu, kita pupuk diri kita sendiri, keluarga kita untuk hidup di dalam Tuhan. Banyak tantangan dunia ini Bapak Ibu, makin hari makin jelas. Saya ulang lagi, kita sudah tahu bagaimana keadaan bangsa antara bangsa. Sekarang bangsa Israel berperang melawan Hamas. Ya, saya tidak bilang Palestina, Bapak Ibu sudah tahu, menghadapi teroris yang iblis bentuk dengan kata teroris. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi itu? Jangan kita hanya mendengar, kita yang menggerutu di dalam diri kita, tapi minta Tuhan, Tuhan pakai aku. Pakai aku di dalam keadaan ini. Mungkin Tuhan mau bawa aku, mari. Mungkin Tuhan mau bawa keluarga aku, mari Tuhan. Kami buka hati apa yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan akan memberikan kita sesuai karakter kita, sesuai keluarga kita. Bukalah hati Bapak Ibu, tetapi ada pilihan. Mari seperti firman hari ini, siang ini, intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan melihat anak-anaknya yang hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberi tugas. Dan itu satu kebahagiaan yang besar sekali. Dunia ini makin susah, terutama Bapak Ibu, saudara-saudari kita hidup di bangsa kita. Bangsa Indonesia. Hidup akan susah, hidup bumi ini akan sulit. Tetapi saya ajak bahwa bangsa kita akan menghadapi tantangan yang besar. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengambil ini, katakan Tuhan pakai aku, keluarga aku untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Dan kemungkinan kalau saya analisa, saya renungkan sendiri, tidak secara nyata, tapi yang memenangkan bangsa ini adalah anak Tuhan. Apakah kita harus jadi yang terutama di antara bangsa ini? Mungkin juga, pasti ada. Saya percaya ada, kalau itu Tuhan izinkan. Tapi pada umumnya bangsa ini hidup di dalam Tuhan, hidup berkemenangan karena Tuhan tidak melihat orang yang di luar Tuhan. Tuhan lihat di mana anak-anakku menjadi tiang di bangsa ini. Karena Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu, Tuhan Yesus datang kedua kali. Pintu gerbang emas yang kami dapat, bahwa itu dari terakhir Tuhan akan datang melalui, untuk menuju pintu gerbang emas adalah melalui bangsa Indonesia. Kalau kita lihat di bangsa ini begitu ragam, baik bangsanya, baik budayanya, baik sukunya, bahkan suku-suku seluruh dunia ada di sini, percampuran. Mari kita renungkan, kita bawa bahwa bangsa, dalam pikiran kita, bahwa bangsa ini kompleks sekali. Dan di situ, karena kami bergerak di dunia supernatural, saya mengambil kesimpulan, iblis menyerang Indonesia karena di Indonesia adalah pusat kedatangan, pusat perkataan bahwa pusat pintu gerbang akhir zaman untuk menuju pintu gerbang emas di Yerusalem. Mungkin Bapak Ibu di rumah kurang mengerti apa yang saya ucapkan. Tapi mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, kita belajar firman. Banyak firman berbicara apa yang Bapak Ibu dapat dari Tuhan, itu yang benar. Ya, ada banyak tafsiran, tapi saya dapat di situ sekeluarga. Bahwa saya ulang lagi, serangan iblis di seluruh dunia yang paling berat bangsa kita.
Ya, kita saja menempatkan sebagai orang anak-anak Tuhan, orang percaya. Tuhan, aku ditempatkan di bangsa ini. Pakai aku, bangsa ini berdiri. Pakai aku, pakai semua anak-anak Tuhan untuk tetap bangsa ini tidak jatuh karena ada anak Tuhan. Itu yang saya rindukan Bapak Ibu di rumah pada siang ini. Saya tetap mengajak, marilah kita berdiri sebagai anak Tuhan untuk bangsa ini. Pancarkan semua apa yang Tuhan bicarakan firman ini, tetap intim dengan Tuhan. Maka apa yang disarankan melalui firman hari ini kita punyai semua. Ya, itu saja yang saya bisa katakan pada siang hari ini. Kiranya Bapak Ibu bisa mengerti, mungkin saya tidak terlalu ahli dalam berbicara, tapi saya minta Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih lagi dari apa yang saya bicarakan. Kita sama-sama bergerak secara rohani, belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Belajar rohani, yaitu firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan bertindak lebih dari apa yang kita rindukan. Maka apa yang kita buat itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Cukup pada siang ini. Kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Maranatha, Tuhan Yesus akan menjemput kita yang apa yang kita rindukan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan, kini saatnya kita akan melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yaitu perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita sediakan hosti anggur atau roti, biskuit maupun sirup atau teh. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga buat firman-Mu tadi yang telah diberitakan, dan jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengarkan saja, sehingga kami tetap berjaga-jaga dan terus berdoa sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau melaksanakan perintah-Mu, yaitu melakukan perjamuan kudus. Untuk itu berkatilah, kuduskanlah hosti, roti, anggur, serta sirup untuk perjamuan kudus, sehingga layak kami terima sebentar Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kesalahan kami. Sucikanlah kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setelah kita terima hosti dan anggur perjamuan kudus, dan bila hosti ada tertulis firman Tuhan, mari kita baca. Silakan baca di tempat masing-masing.
dan kami juga di Sentul City akan membacanya. Dan firman Tuhan pada hari ini merupakan pesan Tuhan baik untuk masing-masing kita pribadi dan keluarga, terlebih khusus buat keluarga Warlord Ministry. Silakan baca ya. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, sama. Sama dengan kami. Makan kami pada hari ini. Sama. Ya, sama. Oh, nggak usah dibaca. Oke, terakhir dari Kolose 3 ayat 14. Sesuai dengan pembacaan hari ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi pesan Tuhan khusus buat keluarga Warlord ya yang kami terima di Sentul City. Pertama, Tuhan menjanjikan bahwa di dalam keadaan dunia yang sedang dilanda banyak masalah, seperti yang kita lihat sekarang di Timur Tengah, terjadi perang antara bangsa pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel dengan kaum melawan kaum teroris Hamas di jalur Gaza ya. Dan keadaan banyak permasalahan, sakit penyakit dan lain-lain, Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi apalagi Tuhan juga menjanjikan kita tidak perlu takut kekurangan karena Tuhan menjamin akan memberikan apa yang kita butuhkan, termasuk makanan dan minuman kita. Ya, tentu juga dengan hal-hal kebutuhan rohani. Ya. Dan yang terakhir Tuhan katakan bahwa hendaknya hubungan kita orang-orang percaya diikat oleh kasih Kristus sebagai pengikat kita untuk mempersatukan jemaat Tuhan di akhir zaman ini, dan kasih itu juga yang menyempurnakan kehidupan kita sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Demikianlah pesan-pesan Tuhan buat khusus teman-teman Warlord ya, ministry. Dan sekarang mari kita angkat hosti. Firman Tuhan berkata dari Injil Lukas pasal 22 di ayat 19 sampai 20, bunyinya demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan sama-sama, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh anak domba Allah yang telah tersalib di bukit Golgota. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan dengan iman. Inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib
di Bukit Kalvari. Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serah, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa di dalam surga, itulah kerinduan kami, umat-Mu yang sedang beribadah kepadamu saat ini, ingin selalu menyenangkan hati Tuhan melalui kesaksian-kesaksian kami, pelayanan-pelayanan kami buat Tuhan, dan pelayanan kami bagi sesama kami. Dan juga termasuk ibadah yang kami lakukan saat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semoga apa yang kami buat di pagi menjelang siang ini dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan saat ini kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini. Bagi yang berulang tahun, kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, tetap sehat-sehat, dan apabila di dalam pekerjaan atau bisnis, Tuhan kiranya mengaruniakan pekerjaannya, karirnya semakin meningkat, dan kalau bisnis, omsetnya Tuhan tingkatkan terus, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan.
Begitu juga Tuhan, apabila ada yang menjalani hari bahagia dengan berumah tangga pada hari ini, Tuhan kiranya memberkati rumah-rumah tangga yang baru dengan sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan melengkapi sukacita dan kebahagiaan dalam memasuki rumah tangga yang baru ini. Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengalami permasalahan, yang berada di dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam keadaan sakit apapun. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang bermasalah dalam keuangan, Tuhan tolonglah, berikanlah jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan keuangan ini, dan cukupkanlah segala kebutuhan kami Tuhan, kebutuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, baik di dalam kebutuhan sehari-hari, di dalam kebutuhan pendidikan maupun bisnis. Tuhan lengkapi, Tuhan cukupkan kebutuhan keuangan ini. Terima kasih Bapa, dan kini kami mau mendoakan pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk penyelenggaraan saat ini yang sedang berlangsung, yang sudah mulai berlangsung dari tanggal 10 November sampai nanti tanggal 2 Desember 2023, yaitu pertandingan sepak bola Piala Dunia usia 17 yang berlangsung di stadion-stadion di kota Jakarta dan di stadion-stadion baik di kota Malang, di kota Surabaya, di Jawa Timur. Kiranya Tuhan memberkati para petugas keamanan yaitu TNI dan Polri, sehingga dalam penyelenggaraan Piala Dunia usia 17 ini di Indonesia semuanya berjalan baik, aman, dan berhasil, dan nama Tuhan dimuliakan melalui bangsa kami Indonesia yang menyelenggarakan Piala Dunia usia 17 ini. Bapa di surga, kami berdoa juga buat ekonomi bangsa kami. Tuhan tolonglah, karena di kuartal ketiga di tahun 2023 ini, yaitu menurut data statistik pada bulan Maret 2023 ini, ada penurunan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan meningkatkan ekonomi bangsa kami ini, dan biarlah akibat kenaikan harga beras karena badai El Nino dapat diatasi oleh pemerintah bangsa kami, terutama yang bertugas di bidang ini Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarga, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin dan keluarganya, dan semua pejabat-pejabat tinggi negara kami, baik di bidang militer, kepolisian, dan sipil, anggota-anggota DPR baik di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat dari sorga, sehingga para pejabat negara kami ini dalam menjalankan tugas negara, mereka menjalankannya dengan bersih dan adil, sehingga keadaan bangsa kami, rakyat Indonesia, lebih sejahtera lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh anggota Warlord Ministry, kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap anggota dengan keluarga masing-masing, berkati juga orang-orang tua kami, dan pelayanan-pelayanan Warlord, baik dalam pelayanan setiap hari maupun pelayanan-pelayanan yang Tuhan rencanakan, baik di suku-suku di bangsa kami Indonesia maupun di suku-suku bangsa di seluruh dunia. Pakailah Warlord Tuhan untuk
menyampaikan berita Injil dan memenangkan jiwa-jiwa sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi anggota Warlot, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan kemuliaan Tuhan menutupi seluruh bumi ini seperti air laut menutupi dasar samudra. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah beberapa permohonan-permohonan kami. Kami percaya apapun yang tidak kami pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini, kami mau memohon berkat-berkat daripadamu. Mari kita terima berkatnya. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik bersama keluarga masing-masing, dan menyertai kami juga yang berada di Sentul City mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 26 November tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.